Shalom, kembali kita ketemu dalam cinta kasih Tuhan di dalam renungan singkat setiap Rabu. Izinkan saya untuk memberikan renungan kita. Saya percaya setiap firman Tuhan diberitakan ada sesuatu atau ada hal khusus, hal penting yang Tuhan ingin bicarakan lewat firman-Nya buat saudara dan saya, agar kita lebih jauh lagi mengenal begitu luar biasanya Tuhan Yesus kita yang senantiasa selalu melindungi, menjaga, bahkan memberkati saudara di dalam cinta kasih-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mengapa Allah memberikan Yesus kepada saudara dan saya? Kenapa kita harus ada dan selalu berada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya? Berita ini menjadi sukacita buat saudara dan saya. Begitu luar biasanya, Bapa sangat mengerti, Tuhan sangat peduli, Yesus sangat memberkati saudara dan saya. Dia sangat tahu, Dia senantiasa selalu datang menopang kehidupan kita. Di dalam suka dan duka, Dia senantiasa selalu hadir. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada ayat yang sangat luar biasa. Dan kita memperhatikan kehidupan kita sekelilingnya. Kita bersyukur Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ya, kita melihat kota-kota dan pelosok-pelosok sekarang di dalam tahap pembangunan jalan, ya, agar ada kelancaran, ya, ada kelancaran perekonomian, roda ekonomi berputar untuk memberikan kehidupan yang sangat luar biasa bagi masyarakat sekelilingnya, mendapat kehidupan, pertumbuhan ekonomi karena adanya infrastruktur, ya, pembangunan jalan. Nah, di dalam ayat ini juga, ya, menyentuh tentang perkataan, ya, di mana tadi saya katakan, ya, mengapa Allah memberikan Yesus kepada saudara dan saya? Kenapa kita harus ada di dalam Yesus dan Yesus harus ada di dalam kehidupan kita? Nah, ayat ini di dalam Yohanes 14, semua orang tahu ayat ini. Tetapi ada beberapa hal penting hari ini yang sama-sama kita menikmati renungan firman Tuhan ini, ya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Seharusnya saudara bangga, seharusnya saudara bersyukur. Sekarang ini saudara bukan hanya menjadi sahabat, menjadi saudara, tetapi saudara menjadi anak-anak Tuhan, orang yang senantiasa selalu dekat dengan Bapanya. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, satu jalan kehidupan kita, satu jalan kebenaran kita hanya melalui Yesus. Sama-sama kita mendengarkan kan apa perkataan firman Tuhan ini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita membutuhkan itu. Nah, dalam kisah ini ada beberapa poin, ada beberapa hal yang penting, ya. Hal yang pertama Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bisa kita lihat di dalam Yohanes juga, ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Begitu pentingnya saudara dan saya di mata Tuhan. Artinya kalimat
atau firman yang kita baca ini memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa. Karena kehadiran Yesuslah kita hidup di dalam kasih dan dipisahkan dari hidup yang membawa saudara dan saya binasa dan beroleh hidup kekal di dalam kebenaran. Haleluya. Seharusnya saudara bangga. Ya, saudara lebih cinta. Ya, lebih sangat dalam ingin tahu tentang firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya. Dan hal yang kedua, ya, dengan tema kita satu jalan kebenaran hanya melalui Yesus. Hal yang kedua, ini penting saudara. Setiap firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab ini, ya, menceritakan tentang luar biasanya kasih Tuhan menyertai setiap orang percaya yang selalu berada di dalamnya. Nah, hal yang kedua di dalam Amsal 1 ayat 33 di sana berkata seperti ini. Ya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dan aman. Artinya perlindungan yang sangat kokoh, perlindungan yang sangat kuat saudara dan saya. Tuhan memberikan itu kepada saudara dan saya. Asal saudara senantiasa selalu mendengarkan firman Tuhan. Jadi hal yang kedua, ya, karena kehadiran Tuhan memberikan keamanan serta perlindungan yang kita nikmati, rasa aman yang sangat luar biasa. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga di dalam Mazmur, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bisa kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 91, ya. Mazmur 91 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 14 dan 15. 14 dan 15 begini firman Tuhan bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Luar biasa, ya. Dan selanjutnya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuh, mengenal nama Yesus. Tuhan membentenginya. Dan yang 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi di dalam penderitaan kita, kalau kita, ya, lebih dalam jauh lagi mengenal tentang Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan. Bahkan dikatakan selanjutnya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Artinya yang ketiga, karena kehadiran Tuhan, ya, memberikan keluputan, membentengi, menyertai, bahkan memuliakan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa, yang tidak kekurangan kasih, yang senantiasa selalu menyertai saudara. Ya. Tadi sama-sama kita membaca di dalam Mazmur ini, ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Dia akan menyertai saudara dan saya di dalam kesesakan. Dia membentengi saudara. Dia sangat mengerti dan sangat tahu. Itulah hebatnya Tuhan kita. Yang kita puji, yang kita sembah, yang kita tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Sama-sama kita bisa buka di dalam Mazmur kembali, ya. Ya, Mazmur kembali di dalam Mazmur 121 ayat 5, 6, 7, 8, ya, ayat 5, 6, 7, 8. Ini sangat luar biasa, ya. Ya, semua firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, ya, dan bertumbuh di dalam iman percaya kita sama Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, yang di mana Yohanes 14 ayat 6, ya, hanya satu jalan kebenaran, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Nah, yang keempat, karena kehadiran Yesus memberikan pengawalan dan penjagaan terhadap hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini hal penting yang perlu senantiasa tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan kepada diri kita sendiri, baru kita mengingatkan kepada orang lain. Biarlah firman yang setiap hari Rabu diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan menjadi harapan untuk kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang singkat ini menjadi berkat bagi kita, anak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.